Salam juara, bersama saya Panglima Juara Manusia 5 Kuadran. Sobat juara sekalian, bertemu kembali dengan saya dalam program Inspirasi Juara. Hari ini saya bertemu dengan sobat juara yang istimewa. Usianya 74 tahun tetapi masih terus bersemangat membangun entrepreneurship. Yang istimewa, sebelumnya beliau adalah seorang dokter angkatan darat yang juga pernah ditempatkan di Timur Timur. Dan tentunya dalam perjalanan hidup beliau yang lumayan cukup panjang ini, dan kita berharap beliau akan terus sehat selalu, beliau akan berbagi inspirasi dalam program Inspirasi Juara ini. Dan tentunya bukan cuma inspirasi, tetapi juga wawasan-wawasan yang telah beliau alami selama ini. Di sebelah saya, sobat juara kita, Dr. Zainal Ghani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak Dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Pak ya? Bahagia, luar biasa. Pak Zainal, sekarang kita ingin berbagi cerita kepada sobat juara. Ya. Bagaimana sih perjalanan Bapak dari seorang karyawan, yaitu dokter, self-employed, terus kemudian menjadi seorang pengusaha atau business owner, dan saya dengar juga banyak investasi di properti ya Pak, tanahnya berhektar-hektar gitu kan. Bisa diceritakan Pak kepada sobat juara sekalian pengalaman hidup Bapak yang akan menginspirasi buat teman-teman semuanya. Ya, tidak hanya setelah jadi dokter, waktu jadi mahasiswa pun sudah biasa usaha. Oh siap. Ya, jadi dimulai dengan kemandirian. Oke. Mulai dari kemandirian karena saudara kandung itu cukup banyak. Begitu, berapa Pak? 8. Oh 8, Bapak Ya, nomor 2. Nomor 2, termasuk Ya. sulung lah ya Pak ya. Ya. Dan karena yang adik-adik juga ingin kuliah, sehingga waktu kuliah di Malang saya mengusulkan ke orang tua untuk membeli rumah sekalipun jelek. Begitu. Sehingga nggak usah kos. Oke. Saya sama 2 adik saya. Adik berikutnya ya nyusul, karena SMA-nya juga di Malang. Sehingga dibelikan oleh orang tua rumah rusak yang pelan-pelan saya perbaiki. Nah, begitulah itu awal dari memperbaiki rumah. Kemudian saya juga awalnya dulu sambil kuliah juga usaha mebel juga. Oh gitu. Jadi tukang kayu juga. Tahun berapa itu Pak? Wah, ya awal tahun akhir tahun 60, dari 69, Masya Allah, saya belum lahir Pak. Karena kan sudah Sekarang udah lahir. Saya kelahiran 78, Bapak 10 tahun sebelum saya sudah berkarya untuk keluarga. Waktu itu masih bujang, kemudian waktu belum lulus itu sudah menikah. Ya. Karena kuliahnya cukup lama, swasta di Malang, namanya STKM, Sekolah Tinggi Kedokteran Malang. Oke. Sehingga kuliah saya makan waktu yang panjang, sekitar 12 tahun baru lulus dokter. 12 tahun? 12 tahun. Normalnya berapa tahun Pak orang-orang kuliah Pak waktu itu? Waktu itu ya normalnya 12 tahun itu. Normalnya 12 tahun. Nggak sanggup Pak, saya kuliah 5 tahun aja udah luar biasa rasanya. Dari Erlangga, dari UGM itu rata-rata ya antara 10-12 tahun itu. Waduh, berarti lulus sekitar usia 27, 28 gitu ya, lebih? Enggak, 30. 30-an ya? Iya, sehingga saya menikah dan harus menghidupi adik-adik, anak istri, ya terutama anak istri, kemudian diri sendiri, dan istri juga masih belum selesai kuliah. Begitu? Ya, sehingga waktu itu sudah mulai usaha membuat penggilingan padi. Oh, usaha pertama kali penggilingan padi Pak? Ya. Tahun 70-an itu ya? Ya, tahun 70-an. Oke. Kemudian di rumah yang sudah saya perbaiki,
buka cuci sepeda motor, Cuci sepeda bengkel, motor. dan jual onderdil. Wah, serba bisa ini. Oh, iya, sekalipun punya montir, kalau montir saya tidak mampu, saya malam hari mulai otak-otik sepeda motor. Aduh, jadi bukan cuma mereparasi manusia, tetapi juga mereparasi sepeda motor nih, Pak. Iya. Di samping itu juga karena memang asalnya dari keluarga tani, sambil nyewa-nyewa sawah di daerah Mojolangu ini. Oke. Kemudian sempat membeli tanah ini di sini 1 juta, dapat 3.000 meter. 1.003.000 meter. Betul. Masya Allah, itu tahun berapa, Pak? Tahun 70 berapa itu ya? Kemudian Sekarang harganya berapa, Pak? Sekarang per meter sudah di atas 5 juta. Sekarang per meter 5 juta, berarti 3.000 meter 15 miliar. Wah, kenaikannya luar biasa, Pak, itu Iya. Pak investasinya. Iya. Kemudian ini yang 1.000 meter dibeli Bapak Nyanto ini. Oh gitu. Iya. Yang ingin nempel beliaunya, menentukan saya daftar atas ini. Terus harganya ini 1.000 per meter gitu. Karena kan sudah untung, ya untung saya 2.000 meter. Gratis gitu kan. Iya. Tapi saya cicil, silahkan. Karena sama adik sendiri ya, Pak ya. Ya, terus silahkan. Tapi kurs emas. Oh gitu, cicilnya kurs emas. Iya. Awal tahun emas 4.000 per gram. Ya. Akhir tahun 16.000 per gram. Naik 4 kali lipat. Kemudian langsung cepet-cepet dibayar. Iya, daripada naik terus gitu ya. Jadi salah satu strategi dari Pak Zainal untuk menghedging propertinya yang dibeli oleh saudaranya menggunakan emas, walaupun Ya. boleh dihutang ya, Pak ya. Oh itu usulan Bapak Nyanto. Oh, malah usulannya Bapak Nyanto sendiri. Iya. Jadi usulan yang akhirnya membuat beliau cepat-cepat melunasi hutangnya. Iya, betul. Nah, dari perjalanan kemudian dokter, terus kemudian masuk menjadi dokter TNI, ceritanya seperti apa, Pak? Di dokter TNI, Pak? Ya, setelah lulus saya diajak teman dokter juga akrab untuk honor, jadi tenaga honor di Rumah Sakit Supraud, Oke. Rumah Sakit Tentara. Di sana 3 bulan, ternyata pemerintah dalam hal ini TNI Angkatan Darat membutuhkan dokter-dokter untuk kepentingan militer. Iya. Nah, kemudian difamilkan Oke. pelatihan 3 bulan. Kemudian setelah itu ada keputusan presiden dan penempatannya di Batalion 744 Dili. Wah, di timur-timur ya, Pak ya? Ya, saya langsung siap berangkat. Ya, berangkat ke sana. Berapa tahun, Pak, tugas di timur-timur? Kalau timur-timur tidak lama, tidak terlalu lama karena dokter 744 masih belum mau pindah Oke. karena istrinya di dinas kesehatan di sana. Oke. Kemudian saya ditempatkan di Kodiklat Tabanan, Di Bali. ya, Kodam Udayana. Di sana, ya namanya militer kan ya sering penugasan. Pindah-pindah. Iya, pindah-pindah. Tapi sampai pensiun, Pak, sebagai dokter enggak. angkatan darat. Setelah selesai wajib militer 3 tahun, luar dinas sudah. Oh gitu. Luar dinas, kemudian saya beternak ayam Di Malang sini. Malang. Oh, balik lagi ke Malang. Ya, berarti. di belakang penggilingan padi. Nah, jadi penggilingan padi yang dibuat sebelum jadi dokter angkatan darat itu masih jalan dan Bapak Ya. ternak ayam juga. Ya, Wah, luar biasa. beternak ayam kampung permulaan. Apa itu, Pak, Bebek. kuncinya?
Ya. agar penggilingan padinya tetap jalan walaupun ditinggal dinas? Loh, saya punya tenaga yang apa namanya, yang tenaga yang setia. Orang kepercayaan ya, Iya, Pak, ya. kepercayaan. Nah, bisa dibagi Pak tipsnya memilih orang yang setia untuk bisa menjadi loyal dan amanah kepada Bapak. Ya, yang jelas kebutuhannya harus dicukupi. Oke, kebutuhannya harus dicukupi. Ya. Kemudian ada 3. Apalagi Pak? 3 kebiasaan. Oke, Jadi dia memang proaktif, oke, proaktif, lalu bertindak itu berpikir dulu, berpikir dulu, lalu mendahulukan yang utama. mendahulukan yang utama. Ya, 3 kebiasaan untuk mandiri. Nah, itu yang Bapak nilai dari calon orang yang akan menjadi kepercayaan Bapak. Ya, tentu saja loyalitasnya juga harus dilihat. Oke. Ya. Dan itu sampai sekarang dijalankan Pak? Oh iya, setiap kali juga saya sampaikan ke karyawan. Kalau saya menilai karyawan tidak mandiri, 3 kepercayaan ini tidak ada, berarti dia tidak bisa untuk bekerja sama dalam bekerja. Oke. Nah, untuk bisa bekerja sama harus berpikir menang dan menang. Iya, bukan menang kalah ya Pak? Ya, itu Hono Coroko Jowo itu. Oh gitu? Iya. Falsafah Jawa Pak? Iya. Kalau Bali kan tidak. Oh. Karena cara ke Bali berbeda. Oh gitu ya? Iya. Terakhir kan Pajoyonya. Oke. Jadi Bapak juga mengikuti falsafah-falsafah yang value-nya positif untuk membangun organisasi Betul. dalam bisnis Bapak ya? Iya. Nah, terus waktu itu habis bikin penggilingan, terus kemudian ternak ayam, katanya juga pernah berkebun juga Pak? Jeruk? Iya. Setelah ada penurunan penghasilan dari beternak ayam, Heeh. bahkan sempat rugi pada tahun 78 itu kan ada devaluasi mata uang rupiah Oke. dari per dolar 4.000 menjadi 8.000 kalau tidak salah. Itu merangsang ekspor, Oke. ekspor jagung, ekspor katul, sehingga Semua. harga makanan ayam mahal, rugi peternak ayam. Kemudian saya karena sudah punya lahan di daerah Kabupaten Malang, saya nanam jeruk di sana. Oke. Ya, alhamdulillah dengan pemupukan, dengan pemeliharaan yang baik, harga tanahnya itu 25 juta, 3 hektar, tapi panenan jeruknya 1 kali dapat 50 juta. Wah, Masya Allah. Jadi langsung BEP dalam sekali panen ya Pak? Iya. Oh iya Pak, kalau jeruk itu sekali panen berapa bulan sekali Pak? Oh, 1 tahun sekali. Oh, jeruk itu panennya 1 tahun sekali? Iya, karena dari bunga sampai Matang? matang keseluruhan itu butuh waktu 8 bulan. Oke, Bapak lebih ahli ya, jadi bukan cuma manusia, mesin juga bisa, pertanian juga ahli. Ya, ya memang harus begitu karena usaha itu kan mengkombinasikan berbagai macam disiplin ilmu. Iya. Yang seperti saya sendiri ilmu sosial ya, seperti filsafat apa itu juga saya pelajari. Nah Pak, dari berbagai macam pengalaman bisnisnya itu, Ya, kemudian kan tahun 98 Bapak mendirikan Herba Bagus ya Pak? iya. Seingat saya tahun 98 itu saya masih kuliah loh Pak. Namanya herbal-herbal itu saya jujur belum pernah dengar. Apa yang memotivasi Bapak di tahun yang orang-orang itu belum mengenal dunia herbal, tetapi Bapak sudah mulai masuk ke dunia herbal? Waktu itu saya terdorong karena sebagai dokter di Puskesmas dan di Rumah Sakit Bersalin Pemda bahwa cukup banyak penderita-penderita yang sakit tonsil ya, amandel loh. ya, amandel itu setiap kali saya kirim ke rumah sakit itu harus operasi.
Oke. Dan perlu diketahui bahwa Rumah Sakit Bersalin Pemda ini kan punya pemerintah daerah. Pasien-pasiennya kan dari kalangan menengah ke bawah. Oke ya Pak, benar. Padahal untuk operasi kan butuh biaya banyak. Betul. Nah kalau golongan bawah mau operasi kan tidak mampu. Ya. Jadi saya tidak hanya melihat, memeriksa, tetapi juga dengan nurani, hati nurani. Bagaimana kok dioperasi yang mungkin tidak mampu Ya. untuk bayar biaya operasinya, sehingga harus cari utangan ke sana kemari. Akhirnya Karena Bapak itu saya cari mempelajari, alternatif. mencari-cari berbagai macam jenis tanaman obat yang kira-kira bisa mengatasi berbagai permasalahan karena sakitnya amandel ini. Lalu saya nyoba sehingga saya hitung karena saya membuat apotek itu dua macam. Ya. Satu apotek kimia biasa, Betul. yang satunya apotek herba. Itu diizinkan oleh kepala dinas, sekalipun waktu itu hanya lisan saja. Betul. Kemudian saya langsung action karena waktu itu juga ada edaran dari Menkes untuk memanfaatkan hasil toga dipakai Oke. di tempat pelayanan kesehatan milik pemerintah. Iya. Sehingga saya membuat ramuan itu, alhamdulillah setelah dicoba, saya suruh hitung dari asisten apoteker saya berapa resep yang sudah keluar dalam waktu 1,5 tahun itu. Jadi ini ya Pak ya? Iya, 17.000 pasien. 17.000 pasien Iya. di tahun itu Iya. menggunakan ramuan herbal Bapak untuk menyembuhkan penyakit amandel itu. Amandel dan juga lain-lainnya juga. Oke. Jadi ini ya Pak, Lamandel ini ya, Iya. brandnya ya. Lawannya amandel. Lawannya amandel. Jadi brandnya Lamandel, lawannya amandel, dan itu adalah menjadi salah satu kisah suksesnya Pak Zainal dalam membangun bisnis herbalnya. Iya. Tapi sekarang saya lihat sudah bukan hanya cuma Lamandel aja Pak ya. Ada macam-macam, ini ada apa? Vico, bagus, VCO ya Iya. kan? Terus kemudian ada juga minyak goreng kelapa klentik gitu kan, Iya. dari kelapa. Nah, Iya. kalau yang terkait dengan kelapa ini ceritanya seperti apa Pak? Ini saya sudah pensiun sebetulnya. Ya. Pensiun dari Dinas Kesehatan Kota Malang. Tahun? Tahun 2002. 2002 Bapak udah Ya. pensiun. Lalu ada pameran di BPPT Oke. Pertanian. Itu seorang profesor sedang presentasi di ruangan mengenai PCO. Kemudian asistennya memamerkan produknya. Oke. Kemudian di situ disebutkan bahwa ini bisa dipakai untuk menurunkan kadar gula darah, menormalkan kolesterol, begitu. VCO ini. Ya, Oke. waktu dipamerkan terus saya tanya, kenapa kok bisa? Ada zat apa di dalam VCO. PCO itu sehingga bisa berfungsi sebagai obat? Jawabannya, pokoknya bisa. Iya, sehingga saya tidak berani nyoba. Namun, alhamdulillah 2 tahun kemudian, oleh karena saya aktif di KTNA, Iya. kontak tani nelayan andalan, saya ditunjuk sebagai ahli andalan Oke. di KTNA itu. Sehingga waktu ada PENAS KTNA di Tondano, saya diminta untuk ikut ke sana Iya. di pameran itu. Nah, pada suatu saat rombongan dari Malang itu ada 12 orang yang hari keempat itu diajak piknik. Cuma saya sendirian yang menolak, tidak mau ikut piknik saya. Belajar. Karena ya memang alasan saya amanah, kita ini dapat amanah untuk ke sana mengikuti PENAS, Iya. bukan piknik. Oke, setuju Pak. Kemudian pas teman-teman piknik, saya dari rombongan Malang itu sendirian mengikuti seminar. Ada seorang ketua kelompok tani kelapa Manado, namanya Pak Umpel, menjelaskan
bahwa beliaunya tidak menjual minyak goreng lagi, tapi saya menjual khasiat VCO. Oke, berarti itu ilmu kedua tentang VCO yang sebelumnya dari profesor yang pokoknya tadi. Ya. Yang kedua Asisten dari Pak profesor, Umar. ya. Oh, asisten profesor ya. Ya. Kemudian setelah selesai presentasi saya tanya ke depan, Pak Ompel, kenapa VCO berkhasiat obat? Loh, karena kandungannya, ini kandungannya tocopherol, lauric acid, capric acid, itu dan lain-lain. Loh, ini kan barang bagus sebagai suatu antioksidan. Sehingga waktu pulang dari sana ke Malang, saya cari buku mengenai terapi minyak kelapa. Semalam 350 halaman ini selesai saya baca. Paginya saya ukur gula darah saya 265 pagi-pagi puasa. Kemudian beli kelapa 5 butir dari pasar yang sudah diparut. Kemudian untuk makan pagi saya makan kelapa parut itu. Oh, makan kelapa parut karena belum tahu cara bikin VCO. Belum. Lalu kemudian setelah itu siang hari sudah jadi santan. Saya minta 1 gelas santan kental. Oke. Padahal yang selama ini waktu itu kan dilarang makan masakan bersantan. Kolesterol tinggi katanya, kan spanduk besar-besar di rumah sakit itu. Saya minum saja 1 gelas penuh. Karena setelah membaca buku mengenai minyak kelapa. Oke, jadi mantap gitu ya. Ya. Sorenya sudah menjadi minyak kelentik. Saya minum beberapa sendok. Itu. Kemudian setelah itu saya ukur besok paginya. Jadi setelah sehari semalam makan serba kelapa, saya ukur gula darah saya turun menjadi 165. Oh, langsung dari 265 ya. Ya. Dari situ makin percaya diri bahwa VCO atau kelapa ini memberikan impact positif untuk gula darah gitu ya. Iya. Bukan gembira ria, tetapi bingung saya. Sehingga saya terduduk, termenung ada sekitar 1 jam. Masya Allah, kok baru tahu sekarang setelah pensiun. Kok enggak dulu-dulu waktu masih dinas. Gitu. Tapi bagaimanapun saya syukuri. Ya. Di usia pensiun bagaimana agar VCO ini dikenal gitu ya? Ya, bukan hanya VCO tapi kelapa ini loh. Kelapanya ini dikenal sebagai ini gitu ya. Kemudian mengumpulkan buku-buku yang lain. Kemudian tahun 2005 diterbitkan buku Bebas Segala Penyakit dengan VCO. Ini buku karyanya Bapak? Ya, bersama dengan ada yang ngirim dari penerbit, ngirim 2 orang untuk bantu menuliskan. Ya. Jadi karya pertama kali buku Bapak adalah Bebas Segala Penyakit dengan VCO. Ya, itu sampai dicetak ulang 3 kali. Cetak ulang 3 kali. Iya. Nah, Pak, itu kan selama 2004 Bapak sudah mulai mengenal VCO dan saya dengar katanya Bapak juga menjalankan gaya hidup keto ya Pak ya? Iya. Itu sampai sekarang Pak? Oh, sampai sekarang. Jadi saya secara tidak sadar sejak 2004 itu setelah ketemu dengan kelapa itu, saya kan berusaha membuat VCO yang rasanya enak dan awet, kan gitu. Mencari-cari sendiri, akhirnya membuat mesin-mesinnya. Jadi mulai itu secara trial and error. Nah Pak, saya dengar kan katanya kan Bapak punya pabrik VCO di Asem Bagus itu Bondo ya Pak? Itu berapa karyawan, berapa luasnya Pak? Kalau di sana karyawannya ada sekitar 50 orang. Ya. Di sini ada sekitar 40-an orang ya Pak di Malang ya Ya. Pak. Berarti hampir 100-an orang ya Pak ya. Ya. Nah, kapan-kapan kita boleh ya Pak berkunjung ke pabrik yang di Asem Bagus ya Pak? Ya. Agar sobat juara sekalian juga terinspirasi. Ya. Nah,
Sobat Juara sekalian, hari ini kita telah mendengarkan kisah perjalanan dari Pak Zainal yang sangat istimewa ini, dari seorang dokter, entrepreneur, dan sampai sekarang di usianya 74 masih menjadi entrepreneur dengan memproduksi semua yang berasal dari kelapa, VCO, minyak, dan juga karya pertamanya sampai sekarang masih beredar luar di masyarakat dan telah mungkin membantu ribuan atau mungkin jutaan ya Pak, kalau dari tahun Ya, ribuan lah. ribuan ya Pak ya. Ini luar biasa sekali. Dan beliau masih ingin terus berkarya, ingin memberikan manfaat kepada kita semua. Dan tadi ingat kata beliau, 3 hal tadi apa Pak untuk memilih karyawan Pak? Ya, harus mandiri. Mandiri. Jadi mandiri itu terdiri dari 3 kebiasaan itu. Oke, proaktif. Proaktif, berpikir dulu baru bertindak, kemudian mendahulukan yang utama. Nah, 3 kunci dasar itu Sobat Juara sekalian harus pergunakan untuk membangun tim sehingga bisa menjadi long life organisasi seperti yang dijalankan oleh Pak Zainal sekarang ini. Karena pabriknya yang di Asebagus saya dengar dijalankan oleh orang kepercayaan Bapak ya. Bapak udah Ya. jarang ke sana ya. Ya, jarang. Tapi amanah dan loyalnya dari orang tersebut telah membersamai Bapak selama ini. Ya. Sobat Juara sekalian, tidak terasa waktu kita sudah hampir habis ngobrol inspirasi juara dengan Pak Zainal. Nanti kalau Sobat Juara main ke Malang, terutama di Sudimoro, boleh datang ke sini ya Pak ya. Oh iya. Datang lihat bagaimana Pak Zainal bersama timnya membangun Herba Bagus, dan cobain juga khasiat-khasiat dari VCO-nya, dan mungkin juga boleh beli karya buku-bukunya ya Pak ya. Iya. Ada beberapa karya buku beliau dan tentunya ini akan menjadi inspirasi yang luar biasa dan menjadi sebuah inspirasi juara yang akan bermanfaat buat kita semua. Sobat Juara sekalian, sampai ketemu lagi dengan program inspirasi juara yang akan datang, dan semoga acara ini akan terus membersamai kita semua. Salam juara! Juara, 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 luar biasa.